إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Jamaah sekalian, tema yang diminta adalah waspada terhadap gangguan setan. Ini bukunya ada 2 jilid. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judulnya Ighatsatul Lahfan min Masad Syaitan. Memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan perangkap syaitan. Allah ini adalah bab yang sangat besar. Sini di dalam bab yang ke-12. Ilaj maradil qalb bisyaitan. Itu mengobati penyakit hati yang disebabkan oleh syaitan. Di sini dibawakan dalil sekali. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billah minasy syaithanir rajim." Apabila engkau mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innahu laysa lahu sultan 'ala alladziina amanu. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan tidak bisa menguasai orang-orang yang bertawakal, yang bergantung hati mereka kepada Rabb mereka. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu. Sesungguhnya godaan syaitan itu, kekuasaan syaitan itu mudah bagi orang-orang yang loyal dengan syaitan. Walladzina hum bihi musyrikun. Dan orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, maka mereka itulah teman syaitan. Di sini ada kalimat ista'id billah. Ini jika Anda membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Ista'id dari kata isti'adha, yasta'idhu, atau dari al-'aud atau iyad, al-ma'ad. Ya. Ini maknanya i'tasim bih,
waltaji ilaih awalja ilaih, itu berlindunglah kepada Allah dan bersandarlah kepada Allah dari godaan syaitan. Jamaah sekalian, ayat ini terkandung faedah penting. Bahwasanya Al-Quran ini apabila kita baca dan kita belajar, dia itu adalah obat bagi hati manusia. Shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran ini obat bagi penyakit hati manusia. Lah penyakit itu apa? Penyakit hati itu ada dua, ada syahwat, ada syubhat. Jadi syaitan itu membisikkan dua hal besar. Yang pertama, syahwat. Syahwat di sini maknanya jami' al-ma'asi. Semua perbuatan maksiat. Semuanya. Yang besar dan yang kecil. Itu ya jamaah. Dari mulai syirik, dari mulai kekafiran, kemunafikan, kesesatan, dan semua dosa besar. Narkoba, judi, khamr, termasuk judol, judi online. Ya. Termasuk membunuh orang tanpa hak. Itu semua masuk kategori syahwat. Ya termasuk juga di dalamnya itu meninggalkan perintah. Jadi syaitan mengajak manusia untuk meninggalkan perintah. Apakah itu yang wajib atau sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang meninggalkan kebiasaannya meninggalkan sholat sunnah, dia sedang digoda sama syaitan. Tidak akan berhenti di situ. Syaitan akan menggoda dia untuk meninggalkan yang wajib. Jadi kalau orang sudah terbiasa meninggalkan yang sunnah, maka dia akan digoda untuk meninggalkan dan meremehkan yang wajib. Bahaya sudah. Adapun syubhat. Syubhat itu maknanya al-bid'ah. Bid'ah. Menambah-nambahi agama Islam. Baik dalam keyakinan atau ibadah. Dia ngarang sendiri, sakar PDW. Atau dia mengurangi Islam. Islam ini kan sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmat agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatan dari berupa kesempurnaan syarat Islam untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama. Jadi Allah tidak ridha selain Islam. Nah, jelas kalau orang kafir jelas sudah. Tapi ketika ada orang Islam tidak paham ayat ini, bahwa Allah sudah menyempurnakan agamanya, sedangkan dia menambah-nambahi. Menurut dia nggak cukup, harus ditambah-tambahi lagi. Ya, atau dikurangi. Nah ini bid'ah. Ini godaan syaitan. Jangankan kita, Nabi aja diancam oleh Allah. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin.
Kiranya Nabi itu menambah-nambahi kalimat Al-Quran atau hadis yang tidak kami ajarkan kepada beliau. La'akhadnahu bil yamin. Sungguh kami akan siksa dia dengan sumpahkan. Kemudian kami akan putuskan urat nadinya. Karena dia mengada-ngada dalam ucapan yang kami tidak perintahkan. Fama minkum min ahadin an hadis. Maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk menghukum. Jadi Allah tidak redha agama ini ditambah-tambah. Bahkan 72 aliran yang sesat itu karena menambah-nambahi atau memodifikasi keyakinan atau ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa billah wahid." Umatku ini umat Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kata Rasul. Kecuali satu yang selamat. Hiyal jamaah. Yang selamat itu adalah jamaah. Qila lahu, ada yang bertanya kepada Nabi, siapa yang selamat? Golongan yang selamat itu ya Rasulullah. Kata Nabi, man kana mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu orang-orang yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Berarti 72 firqah yang diancam masuk neraka itu berarti mereka tidak nurut sama Nabi. Baik dalam keyakinan, itu terutama dalam masalah keyakinan. Dan juga dalam aturan. Perintah dan larangan. Mereka menambah-nambahi perintah atau menambah-nambahi larangan. Yang tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Siapa aja mereka? Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ya, jadi ada lagi kitab ya kawan. Karya Ibnul Jauzi. Namanya mirip-mirip. Kalau ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau yang itu Ibnul Jauzi. Beda orangnya beda. Tapi sama-sama ulama. Ngarang buku Talbis Iblis. Godaan Iblis. Di situ dia terangkan hadis ini. Yaitu ada 6 kelompok utama yang dari 6 itu lahir masing-masing 12 kelompok. 6 itu yang pertama adalah Khawarij. Karena ini yang pertama kali muncul. 2 Syiah, Rafidhah. 3 Mu'tazilah. 4 Murji'ah. 5 Qadariyah. 6 Jabriyah. Nah dari masing-masing itu lahir 12 cabang. Jadi total berapa? 72. Nah dari 6 kelompok besar ini, penyimpangan mereka itu dalam masalah keyakinan. Mari kita cek ya kawan. Kalau kita mati, apakah kita membawa keyakinan yang benar? Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Nabi dan sahabat. Ahlus Sunnah itu artinya orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi. Sunnah itu petunjuk Nabi. Al-Jamaah itu artinya orang-orang yang bersatu atau berkumpul di atas sunnah. Itulah makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Dan kita akan membawa keyakinan. Mari kita cek keyakinan kita ini. Ini benar apa enggak? Karena keyakinan yang benar itu Nabi dan para sahabat. Nabi sudah menyebut. Ma'ana alaihi wa ashab. Itu orang-orang yang
seperti aku dalam beragama dan seperti sahabatku. Apakah masih ada di dalam hati kita keyakinan kita? Keyakinannya Khawarij, Takfiri, keyakinannya Syiah, Rafidhah. Apakah masih ada keyakinan dalam diri kita? Keyakinannya Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah. Kalau ada, segera bertobat. Karena itu sesat. Karena itu bid'ah. Karena itu memodifikasi keyakinan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Karena agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad di Hadi Khairul Ibad. Bagaimana cara melawan syahwat dan syubhat? Godaan syaitan itu ada dua kan? Syahwat dan syubhat. Syahwat itu semua maksiat. Syubhat itu bid'ah. Bagaimana cara kita melawannya? Syahwat dilawan dengan yaitu dengan sabar. Sabar. Sabru sa'ah. Innama sabru sa'ah. Ini kita ini sabar di dunia ini. Dan sabar di dunia ini sebentar. Karena waktu kita di dunia ini sebentar. Ini sabar, kita jangan mengikuti syaitan ketika mengajak kepada maksiat. Lah manusia ini kan ahal khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, anak Adam itu banyak salah. Dan solusinya taubat. Jadi kalau sudah tak jatuh ke dalam maksiat, berapapun itu maksiat yang dia lakukan, taubat kepada Allah Subhanahu. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafur." Katakanlah wahai Nabi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat. Jamaah sekalian, syubhat. Bagaimana cara kita melawan syubhat? Yaitu bid'ah. Maka kita lawan dengan yakin. Karena makna asal kata syubhat itu artinya keraguan. Maka harus dilawan dengan yakin. Yani yakin di sini berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena bid'ah itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, baik sama sekali nggak ada dalilnya, atau keliru di dalam memahaminya. Keliru dalam memahami. Sehingga dia jatuh ke dalam bid'ah. Contoh ya kawan. Contoh kelompok yang pertama yang sama sekali nggak punya dalil. Contohnya bedanya orang Syiah. Orang Syiah mengatakan begini. Jibril keliru dalam menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad. Gak pakai dalil. Gak pakai dalil. Ngawur mereka. Ada pun contoh kedua. Keliru dalam memahami dalil. Seperti kesesatannya Ahmadiyah. Ahmadiyah memahami Al-Quran, ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Maka ada Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Nabi Muhammad bukanlah bapak angkat salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi. Orang Ahmadiyah memahami kalimat khataman nabiyyin itu bukan penutup, tapi apa? Cincin. Karena memang secara bahasa khatam itu ada dua maknanya, penutup dan cincin. Tapi memahami Al-Quran itu harus berdasarkan Nabi, ini hadis Nabi SAW dan para sahabat. Dan Nabi SAW menyatakan, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi setelahku. Dan Nabi memberitakan, akan datang sepeninggalku 30 orang Nabi palsu. Oh berarti, makna khataman nabiyyin menurut Rasulullah adalah penutup. Ketika orang Ahmadiyah tidak mau memahami ini, seperti pemahaman Rasulullah dan para sahabat, akhirnya dia sesat. Itu jemaah. Mereka akhirnya meyakini adanya nabi palsu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi Ad-Dajjal. Orang India ngaku sebagai nabi. Ya, dan mereka pengikutnya banyak. Ada komunitasnya di Facebook. Bahwa mereka rajin berdakwah. Mengajak orang untuk beriman dengan Mirza Ghulam Ahmad, orang India. Yang mati setelah mubahalah. Dengan seorang ulama ahli sunnah di India. Dan dia mati dalam keadaan sakit. Mencret. Jadi setelah mubahalah itu dia mencret. Tidak sembuh-sembuh sampai mati. Sampai dia berak di tempat tidur. Sampai mati. Setelah mubahalah. Ini salah satu contoh saja. Memahami ayat keliru. Itu bisa menyebabkan jatuh ke dalam apa? Bid'ah. Ada lagi misalnya ada hadis Nabi SAW menyatakan, hadis sahih ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya apa? Sallu, salatlah kalian, kama, bagaimana ra'aitumuni, kalian melihat aku, usolli, saya sholat. Dipahami sama sebagian orang Jawa, sallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian muni itu mengucapkan usolli. Ya, itu kalian kalau mau salat muni ya usolli. Dan Nabi itu gitu wong Jawa. Itu orang Arab. Mana ada maknanya ra'aitumuni, ini muni bahasa Jawa. Ya. Nah, ini keliru memahami dalil, akhirnya apa? Itu cuma. Apalagi itu yang pakai bahasa semut, bahasa air, bahasa, nah itu sudah. Oh itu tambah gak karu-karuan sudah itu. Itu setan itu sudah berwujud manusia, menyesatkan orang. Jangan sekalian, perhatikan di sini. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ketika kita mau baca Quran. Apa sebabnya? Karena Al-Quran ini kitab hidayah, kitab isinya obat bagi penyakit hati manusia. Kitab isinya ilmu dan penuh dengan kebaikan bagi hati. Ya. Lah syaitan inginnya hatinya manusia itu kosong dari hidayah. Maka supaya hati ini menerima petunjuk hidayah Quran ini, maka kita berlindung pada Allah dari godaan. Karena syaitan tidak senang kita baca Quran. Pokoknya semua jalan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya,
yaq'udu syaitan libni Adam bi atruqih. Atau kama qala Nabi SAW. Ini syaitan menggoda Bani Adam di semua jalan, semua kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, offline, online, semua cara dilakukan oleh syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Dengan kalimat itu, na'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka hamba itu akan dilindungi oleh Allah. Iya. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha tahu bahwasanya ada musuhnya manusia ini yang musuh itu manusia tidak bisa melihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sejak syaitan jin itu, musuh kalian itu melihat kalian yang mana kalian tidak bisa melihat dia. Wah, ini musuh yang berat ini ya. Jadi Allah Ta'ala memberitakan bahwa syaitan jin itu adalah musuh yang mereka bisa lihat kita. Kita nggak bisa lihat dia. Gimana caranya ngelawan dia? Caranya adalah ucapkan na'udzubillah. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan basmalah di surat Al-Fatihah. Di situ dibawakan hadis yang sahih. Bahwa Nabi SAW pernah membonceng seorang sahabat naik keledai. Tiba-tiba keledai ini tidak mau jalan. Maka sahabat yang ada di belakangnya Nabi itu mengatakan, ta'isa syaitan. Celaka syaitan. Maka Nabi bersabda, la taqul ta'isa syaitan. Idza qulta dzalika fa innahu yata'adha. Wa qala bi quwwati sara'tuk. Jangan kau mengucapkan celaka syaitan. Sebab kalau kau mengucapkan celaka syaitan, maka syaitan akan membesar jin itu. Dalam sebuah riwayat, setinggi rumah. Dan syaitan berkata, dengan kekuatanku saya akan melawan. Walakin qul bismillah. Tapi ucapkan bismillah. Artinya dengan pertolongan nama Allah. Fa innahu yatasagharu mithlu dzubab. Dia itu mengecil. Kalau kamu mengucapkan baca bismillah, maka syaitan jin mengecil seperti lalat. Dikomentari sama Ibnu Katsir. Di sini menunjukkan bahwa zikrullah, ini secara umum zikrullah, berzikir, zikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bisa ismatun minasyaitan. Itu merupakan benteng, tameng yang sangat kokoh dari godaan syaitan. Mudah. Bismillah. Syaitan tidak bisa menggoda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan tidak bisa menggoda. Pernah ada dua orang bertengkar di hadapan Rasulullah. Marah sudah dua orang. Kata Rasulullah, inilah a'lam kalimat. Aku sungguh tahu ada satu kalimat. Lau qalaha dhahaba anhu. Jadi kalau dia mengucapkannya akan hilang itu marahnya. Lau qala a'udzubillahi minasyaitan. Sekiranya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilanglah marah.
Itu menunjukkan pelajaran dua. Yang pertama, salah satu pintu setan adalah marah. Marah. Ya, Mas. Kalau orang suka marah, berarti dia itu temannya setan. Yang kedua, salah satu obat marah adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir dengan memahami maknanya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Insya Allah berkurang marah. Kalau masih marah bagaimana? Hendaklah dia duduk. Kalau dia marah sambil berdiri, duduk. Kalau masih marah, baring-baringlah. Kalau masih marah, wudhu. Kalau masih marah, sholat. Insya Allah hilang marah. Orang sholat kok sambil marah-marah kan tidak mungkin ya. Nah, itu ya coba. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis mengumpamakan godaan syaitan yang sangat kuat ya terhadap manusia, orang muslim itu seperti anjing-anjing lapar yang mengepung seseorang manusia yang sedang membawa daging kesukaan anjing. Kepung dia sama anjing-anjingnya tetangga lah. Nah, bagaimana solusinya? Apakah dia melawan anjing itu? Capek ya. Mulai sama anjing, capek. Atau ketika anjing itu menggonggong, kita juga ikut menggonggong, capek juga. Gak selesai-selesai urusan. Tapi cara yang paling cepat mengatasi gerombolan anjing dengan memanggil pemilik anjing. Boy, anjingmu ini ya mengganggu. Si boy ada di rumahnya, dengar dia suaranya. Maka si boy ini keluar. Jadi anjingnya dipanggil. Gendul sini kalian. Akhirnya anjingnya pada pulang. Gitu ya. Apalagi dengan Rabbul Alamin. Pelajaran dari contoh itu yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Syaitan itu sangat kuat ingin menyesatkan manusia. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Iya. Waspada. Innamal a'malu bil khawatir. Amalan itu tergantung akhir. Maka syaitan ingin menyesatkan manusia di akhir hayat. Sehingga dia tidak akan mendapatkan husnul khatimah. Ya jemaah, apa itu husnul khatimah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya apa makna husnul khatimah? Husn itu artinya bagus. Bagus apanya? Amalnya. Khatimah itu penutup. Jadi amalan penutupnya ketika dia menjelang wafat itu bagus. Nah, amal itu diamalkan oleh 3 anggota badan. Yang pertama hati. Apa amalan hati? Ikhlas. Kemudian cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap rahmat Allah, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal, keyakinannya benar, tidak musyrik, tidak kafir, tidak sesat. Penting ini ya, karena itu amalan hati. Siapa yang ingin husnul khatimah, perbaiki hatinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai ada keyakinan dalam hati yang menyimpang. Yang kedua, husnul bilisani, bagus lisan.
Jadi dia tidak mengucapkan kecuali amal saleh, kecuali saleh. Seperti baca Quran, zikir, doa, amar ma'ruf nahi munkar. Seperti ya semua ibadah yang dilakukan oleh lisan, termasuk la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kenapa? Karena lisannya bagus. Husn. Bagus lisan. Kemudian anggota badannya. Ini amal yang dilakukan oleh anggota badan. Seperti sholat, gerakan sholat, bayar zakat, puasa, haji, tawaf, da'i, dan yang lain. Membantu orang. Ya, dan lain sebagainya. Maka perhatikan. Ketika seorang mau meninggal, bagus keyakinan yang ada dalam hati. Bagus lisannya. Yani dia tobat dari kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan ucapannya bagus. Zikir, Quran. Ya. Dan yang lain. Dan anggota badannya juga amalannya bagus. Dia sudah tidak lagi melakukan maksiat dengan anggota badan. Sampai akhir hayat. Insya Allah itu husnul khatimah. Walaupun dia mati di tempat tidur. Bukankah Rasulullah meninggal di tempat tidur? Bukankah Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu di tempat tidur? Bukankah Khalid bin Walid yang terluka parah ketika perang? Dia tidak meninggal di medan perang. Meninggalnya di tempat tidur. Apakah dia husnul khatimah? Jelas. Sahabat. Makanya ya ikhwani, kalau saya melihat ada orang tua, umurnya pokoknya di atas 40, di atas 50, di atas 60. Seneng ngaji. Dan dia memperbaiki diri. Dia belajar Quran, hadis. Dan dia apa namanya? Nampak dari dia amal saleh. Keyakinannya benar. Maka absyir, kabar gembira buat dia. Sabar. Sabar. Tak lama kok dunia ini. Insya Allah selamat. Mendapatkan husnul khatimah. Tapi kalau ada orang umurnya udah 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas. Jauh dari masjid. Bukan karena sakit. Tapi dia senengannya maksiat. Tambah meningkat mabuknya. Bahkan dia jadi bandarnya. Na'udzubillah. Ya, dan dia sering ngundang anak muda untuk pesta. Pesta miras. Padahal dia sudah tua. Pada malam pesta miras, sehari menjelang bersih desa di sebuah tempat di Tunggul Wulung. Ini ada seorang Pak Haji. Jadi dia pernah haji. Ngundang anak muda untuk pesta miras oplosan. Tidak tahu dicampur sama apa itu. Akhirnya apa? Meninggallah. Beserta beberapa anak muda di situ. Masyhur beritanya. Saya diberitahu orang Tunggul Wulung. Sehari menjelang bersih desa. Nah ini musibah. Pak Haji, ya, di akhir hayatnya malah jauh dari Islam. Masih sibuk dengan maksiat. Udah kalau sudah di atas 40, di atas 50, di atas 60, udah banyak di masjid. Sholat 5 waktu, pengajian, banyak meningkat zikirnya, amal, dan lain sebagainya. Insya Allah bahagia dunia. Ya mas lihat,
Iblis sudah bersumpah. Ini yang terakhir. Yang segini kitabnya mau dia hatamkan satu-satu gimana itu? Iblis sudah bersumpah. Qala fa bi'izzati la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlas. Berkata iblis, demi kemuliaanmu, demi keperkasaanmu ya Rabb, sungguh-sungguh aku akan sesatkan seluruh Bani Adam kecuali dari hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlasin itu artinya orang-orang yang mendapatkan kemudahan kepada ikhlas. Orang yang ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan mengharapkan ridha Allah. Syaitan tidak bisa goda dia untuk musyrik. Tapi masih bisa dia goda yang lainnya. Maksiat selain syirik. Itu aja. Dia berusaha. Maka perhatikan ini. Bahwa iblis sudah mengumumkan kepada manusia. Diterangkan oleh Allah sudah mengumumkan bahwa dia akan menyesatkan Bani Adam. Mari kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Inna syaitan ya lakum adu fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan dia sebagai musuh. Ini jangan jadikan sebagai teman. Ya. Apa ada pertanyaan ya jawab? Barakallah. Ya. Banyak faktor. Kenapa orang Islam ada yang bisa digoda oleh syaitan? Satu, ghaflah. Masuk pintu ghaflah. Lalai. Lupa dia sama Allah, lupa sama neraka, lupa sama syurga. Yang kedua, orang muslim itu kadang dia marah. Maka syaitan masuk lewat pintu marah. Tiga, orang Islam kadang dia itu terkena malas. Akhirnya dia digoda sama syaitan untuk meninggalkan perintah. Padahal badannya kuat. Dia bisa pergi ke Gunung Semeru 4 hari berjalan. Tidak tahu itu PP atau sekali jalan. Bawa ransel 40 kilo jalan. Tapi nang masjid di samping oma padahal ya nggak perlu bawa ransel ke masjid. Cuma pakai sarung. Iya kan? Mau baju sama koplo. Gak berat. Lah kenapa orang tidak mau ke masjid? Tapi ke Gunung Semeru dia pun jalan kaki itu. Malas. Apalagi yang bikin setan bisa menggoda orang Islam. Karena ada hawa nafsu yang ada di dalam tubuh manusia yang membantu setan. Atau hawa nafsu dibantu sama setan. Hawa nafsu itu ada di dalam tubuh manusia. An-nafs al-ammara bis-su'. Hawa nafsu yang mengajak manusia kepada keburukan. Yang menghambat manusia kepada ketaatan. Nah, ini yang dibantu sama syaitan. Maka hati-hati dengan hawa nafsu.
Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari godaan hawa nafsu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari godaan dari gangguan hawa nafsu yang ada pada diri kami. Wa min sayyiati a'mal. Dan dari akibat buruk kami berlindung kepada Allah dari akibat buruk dosa-dosa yang kami lakukan. Apalagi syaitan menggoda manusia. Apabila seorang itu sudah bertauhid, sunnah, maka dia akan diajak untuk melakukan dosa besar. Dosa besar. Dengan berbagai macam hiasan. Jadi syaitan itu menghiaskan dosa-dosa. Apa contohnya? Zina. Pelacur itu dulu namanya pelacur. WTS, wanita tunasusila. Sekarang namanya apa? PSK. Pekerja komersial. Terus apalagi godaan setan kepada orang yang mau berzina itu? Kan cuma sebentar. Ya, tapi orang itu tidak tahu bahwa zina sebentar. Kelezatan yang sebentar. Dia akan merasakan akibatnya mungkin sepanjang hidupnya atau di akhir. Contohnya apa? Ada orang misalnya berzina. Sekali. Akhirnya dia terkena penyakit HIV. HIV. AIDS. Kemudian dia awalnya nggak sadar. Nulari istrinya. Istrinya hamil. Istrinya kena penyakit HIV, begitu pula anak yang dikandung. Apakah masih mengatakan lezat sesaat? Akibatnya buruk sepanjang hidup. Akhirnya dia mati dalam keadaan HIV AIDS. Na'udzubillah. Jadi apapun itu maksiat. Ya memang sebentar maksiat itu. Tapi bahayanya itu bisa lama. Apa? Indahnya kelezatan sesaat kalau harus mendapatkan adab sepanjang hidup. Semoga Allah melindungi kita semua dan keluarga kita semua dan kaum muslimin dan muslimat dari godaan syaitan. Amin. Ada lagi? Hah? Apa itu Pak? Sebenarnya takdir itu rahasia. Masalah gaib. Takdir itu isinya Allah mengetahui semua yang ada pada makhluk. Dan semua yang ada pada makhluknya itu tercatat di lahir mahfuz. Dan diciptakan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Baik atau buruk. Allah tahu apa yang ada pada makhluk. Jadi itu rahasia Allah. Ketika seorang berbuat maksiat misalnya, bolehkah dia beralasan dengan takdir? Tidak boleh. Memangnya dia tahu takdir Allah? Tidak tahu. Berarti dia rajuman bil ghaib, mengada-ngada dengan perkara gaib. Kita diperintahkan untuk melaksanakan syariat. Apabila seorang nurut sama syariat Islam, agama Islam, berarti dia takdirnya baik. Ketika ada seorang menentang Islam, orang itu takdirnya buruk. Sampai mati dia menentang Islam. Takdirnya berarti Allah tahu bahwa dia buruk. Takdirnya buruk.
Apabila kita mendapati orang berbuat maksiat, tidak boleh kita hina dia. Sebab dia belum mendapatkan hidayah. Kita bersyukur pada Allah karena kita diselamatkan dari maksiat. Karena musibah yang menimpa agama itu jauh lebih berat daripada musibah yang menimpa dunia. Pernah ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini apa yang kita amalkan ini kan sudah tercatat." Iya, kata Rasul. Lah terus untuk apa beramal ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Malu. Beramal solehlah kalian. Kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan jalan ke surga atau ke neraka berdasarkan amalnya. Jaza'an bima kanu ya'malu, jaza'an bima kuntum ta'malun. Balasan surga atau neraka ini berdasarkan amal kalian. Nah, amal ada dua, soleh atau tidak soleh. Ketika manusia memilih untuk soleh, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Amma man a'ta wa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, bayar zakat, infak, wattaqa, dan dia bertakwa, melaksanakan perintah menjauhi larangan, wa saddaqa bil husna, membenarkan al husna, yaitu la ilaha illallah atau surga, maka Allah mudahkan dia jalannya ke surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau bayar zakat dan infak, wastaghna apa? Wa amma man bakhila wastaghna, istaghna itu tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan la ilaha illallah dan surga, maka kami mudahkan jalannya ke neraka. Usra itu neraka. Maka semenjak itu sahabat semakin giat beramal. Karena apa yang dia lakukan dari amal soleh itu hidayah Allah. Dan itu sesuai dengan yang ada di takdirnya. Alhamdulillah. Sekali lagi, kalau orang meninggalkan atau melakukan maksiat, termasuk meninggalkan sholat, jangan kita beralasan dengan takdir Allah. Tidak boleh kita berdalilkan dengan takdir untuk melakukan pelanggaran. Kenapa ada orang tidak sholat umur 60? Ada banyak sebab. Ada sebab yang syar'i, ada sebab yang dia tidak diterima. Sebab yang syar'i misalnya dia pikun. Sudah, kalau orang pikun tidak bisa sholat. Gak hafal sudah Al-Fatihah. Yang kedua, ada orang umur 60 nggak sholat. Kenapa? Ya karena dia memang dari muda dia nggak sholat. Satu. Dua, karena dia terpengaruh dengan teman-teman yang seumuran dengan dia. Jadi dia punya komunitas umur 60, online atau offline. Senengannya pesta. Dia punya fulus, tapi dia senengannya pesta. Pesta yang maksiat. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Ada lagi godaan setan, hawa nafsu, atau dia karena nggak punya ilmu tentang pentingnya sholat. Banyak sebab orang umur 60 nggak sholat. Jadi kita jangan bilang apa orang nggak sholat itu karena takdir, jangan begitu. Tidak diterima orang beralasan dengan takdir. Takdir itu rahasia.
Kalau kita tidak tahu, ya sudah jangan membicarakan rahasia Allah. Yang tahu apa kita? Islam, syariat. Itu laksanakan. Kita diciptakan di dunia itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadahku. Maka kita harus belajar bagaimana cara ibadah yang benar. Ketika orang umur 60 seharusnya dia akan tobat. Mulai belajar apa itu ibadah. Lah ini malah gak belajar. Senengannya dangdutan. Dari mulai bangun tidur kita dangdut, melek. Kita dangdut. Sampai menjelang maghrib. Tidak sholat. Di desa itu banyak yang seperti itu. Walaupun tidak semua ya, di desa. Itu kalau kita kunjung ke mertua, itu wah, terganggu dengan suara dangdut tetangga. Bau water ke kondangan. Sing nyetel iki umure swidak ke atas. Senengannya dangdutan tiap hari. Kadang malam-malam juga nyetel. Rotok kelar. Terus ganggu wong turu, ganggu orang sakit. Maka tinggalkan dangdutan ini sudah. Obat sudah. Ya, karaoke. Obat. Mulai cari tahu apa hukumnya dangdutan. Joget-joget. Pelajari. Itu mungkin penyebab dia akhirnya meninggalkan sholat. Karena hati udah kotor. Kalla balran ala qulubihim. Makanya hatinya penuh dengan dosa. Akhirnya dia nggak sholat. Itu Pak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu